Al-hikmatu fi masyru'iyatin nikah. Hikmah pernikahan. Yang pertama, i'faful furuj, untuk memelihara kemaluan agar kita tidak terjerumus dalam zina. Ini termasuk tujuan utama pernikahan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua yang perlu dijaga terkait zina, pandangan dan kemaluan. Karena pandangan adalah pintunya, kemaluan adalah puncaknya. Dan dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Juga diperintahkan kepada wanita beriman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakan kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Menundukkan pandangan artinya tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Dan di masa kita ini jemaah sekalian, fitnah pandangan yang akan menjerumuskan kepada zina itu sangat dahsyat. Makanya termasuk wali Allah yang diberikan karamah di zaman ini adalah seorang pemuda atau seorang wanita muda yang bisa menjaga pandangannya. Apakah pandangannya terhadap lawan jenis di gadgetnya, di medsos, di YouTube, ataukah di dunia nyata? Ini hal yang berat di masa sekarang. Maka dengan menikah itu lebih membantu kita untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Hikmah yang kedua, husulus sakan wal uns baina zawjain wa husulur raha wal istiqrar. Dapat menggapai ketenangan jiwa, ketentraman batin antara suami istri, serta saling mencintai dan menyayangi. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, Allah menjadikan untuk kamu pasangan-pasangan yang berasal dari dirimu sendiri, yaitu dari jenis manusia, agar kamu, wahai para suami, merasa tenang kepada istrimu, dan Allah jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Maka dari itu orang yang sudah menikah hidupnya akan lebih tenang. Dia akan merasa tentram bersama pasangannya. Itu fitrah yang Allah ciptakan pada diri manusia. Yang ketiga, hifdzul ansab wa tarabutul qarabah wal arham ba'duha bi ba'din. Untuk menjaga nasab dan keterikatan dalam kekerabatan serta kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjaga nasab. Jangan sampai nasab kita itu rusak dengan perzinahan. Begitu pula agar semakin erat hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya dengan adanya pernikahan. Kemudian yang keempat, baqaun nasal al-bashari wa takthiru adadil muslimin liighadhatil kuffar bihim wa linashri dinillahi azza wa jalla. Agar keturunan manusia terus berkembang dan agar jumlah kaum muslimin semakin banyak. Oleh karena itu, dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Ini di hari kiamat. Di dunia untuk apa? Di sini disebutkan dua hal. Pertama, liighadhatil kuffar bihim,
agar orang-orang kafir marah terhadap mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ini termasuk ibadah, membuat orang kafir marah. Sebagaimana di surat Al-Fath ayat ke-29 Allah menyebutkan tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir marah terhadap mereka. Jadi jangan malah sebaliknya, kita membuat senang orang-orang kafir, tapi kita buat mereka marah, maksudnya dengan kemuliaan Islam, dengan kekuatan umat Islam. Kemudian yang kedua, walinashri dinillah. Untuk apa? Banyaknya jumlah kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, banyak anak kemudian dididik, jangan dibiarkan saja, agar mereka menjadi para dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah besar pernikahan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semakin banyak kita hadirkan niat dalam pernikahan, semakin banyak pahala kita. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Kalau kita niat menikah supaya kita terjaga dari maksiat, itu satu pahala. Kalau kita tambah niat supaya kita banyak anak, dan anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi para da'i yang mengajak kepada Allah, pahala kita bertambah. Kalau seorang suami niat menikah untuk bisa menafkahi seorang wanita, menjaga seorang wanita, pahalanya bertambah. Jadi hadirkan niat-niat ini, semakin banyak niat baik, semakin banyak pahalanya. Dan hikmah yang kelima, al-hifadz alal akhlaq minal hubut wat taraddi fi hawiyati zina wal alaqat al mashbuhah. Menjaga akhlak dari rendahnya perzinahan dan hubungan-hubungan yang tidak jelas, seperti berpacaran, berselingkuh. Maka dengan pernikahan kita selamat dari semua akhlak buruk tersebut.